Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmania dengan NIM 21211013. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mandalika Mataram. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan kelas dan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengertian dan tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Pengertian pendekatan dan manajemen kelas. Pendekatan adalah usaha atau upaya dalam aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya atau siswa melalui interaksi timbal balik. Manajemen kelas adalah pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Macam-macam pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan atau otoriter. Pendekatan ini adalah mengontrol tingkah laku anak didik oleh guru. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Tujuan pendekatan ini adalah menetapkan dan menegakkan peraturan, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan, menggunakan teguran, dan menggunakan pemisahan dan pengucilan. Yang kedua adalah pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, berbedanya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Keempat adalah pendekatan resep atau buku masak. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Dan yang terakhir adalah pendekatan instruksional dan pendekatan proses kelompok. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Sedangkan pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosiofisiologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan instruksional dan pendekatan kelompok. Yang pertama, pendekatan instruksional, menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik dan relevan, menerapkan kegiatan yang efektif, memberikan bantuan mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, mengatur dan menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, pendekatan kelompok, mengusaha terbinanya kesatuan dan kerjasama dan lingkup kehidupan. Mengembangkan aturan yang sudah ditetapkan, menerapkan cara pemecahan suatu permasalahan, dan menyesuaikan tingkah laku kelompok. Dan yang terakhir adalah pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini adalah cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik serta antar peserta didik lainnya. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menciptakan suasana belajar yang demokrasi sehingga dapat membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri siswa. Dan akhirnya terjalin hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.